Gaya mutimpung bulun limong belah pengudah luar bantah bodohnya tangga 26 bulun 12 tepudi Allah mutibaraya bak jempol 8 gempa Tsunami. Kami nggak pernah bermimpi gelombang laut yang dasar itu datang menggulung kota ini. Kampung-kampung kami lenyap. Saudara, kerabat, tetangga kami hanyut dihantam gelombang maut itu. Mereka semua pergi bersama gelombang dahsyat itu. Gedung-gedung hancur. Sejarah kami kini terancam hilang. Bak jalan raya tu bak pemalam ningku kaglah kagra bak Allah meninggal dunia. Walaupun tale Aceh, bencana seperti ini gak pernah berhenti. Aku gak tahu apakah masih ada yang tersisa. Pasti ada. Kesenian kami, daya hidup kami harus terus mencarinya dan menghidupkannya lagi. Sekarang sudah 6 bulan bencana tsunami berlalu. Kami mencoba mencari informasi seputar kehancuran akibat tsunami. Saya Jamal Abdullah dan rekan saya Maulana Akbar. Kami berdua adalah anak muda Aceh yang mencintai musik. Saya senang dengan musik tradisi. Sementara rekan saya Maulana akrab dengan musik modern. Kami sering bekerja sama, berkolaborasi, menghidupkan kembali musik tradisi dengan sentuhan modern. Saya teringat dengan komunitas kesenian Aceh tradisional di pantai barat Aceh. Entah bagaimana nasib mereka sekarang. Apakah Rapai Dabuh dan Ziki Maulud itu masih ada? Kehancuran begitu parah. Saya begitu khawatir tentang nasib mereka. Bedusa ini adalah rekan kami. Dia seorang fotografer di harian lokal Serambi, Indonesia. Bedu kehilangan anak dan istrinya. Dari Bedu kami mendapat informasi tentang kesenian daerah pesisir barat Aceh yang tak jelas nasibnya setelah bencana tsunami. Rata-rata para seniman tradisional itu hidup di desa-desa yang tak jauh dari pantai. Kami menduga banyak di antara mereka turut menjadi korban. Banyak kali tuh. Desain aku setengah jalan juga. Bayangin aja tuh. Berapa banyak tuh. Lamno, calang, kandas dibilang sama Bang Bedu tadi kan? Enggak, Wak. Kalau misalnya kayak kita kan udah coba buat musik segala macam kan, itu kita kolaborasikan etnis dengan modern segala macam. Tujuan kita kan satu sebetulnya untuk apa? Memelihara itu juga kan, supaya orang tetap tahu bahwa di Aceh ini tradisinya musik tradisi itu ada segala macam yang kuat. Itu yang kita coba kali. Nah sekarang udah kayak gini. Daerah pantai barat Aceh sangat kaya dengan kesenian tradisi. Ada tarian, nyanyian, dan sebagainya. Semua dimainkan oleh rakyat. Sebagai bagian kehidupan mereka, saya pernah mengadakan riset di sana sebelum tsunami. Selama beberapa tahun sebelumnya,
saya bersama Maulana sering melakukan eksplorasi kesenian tradisi. Kami memutuskan untuk mengunjungi daerah bencana di mana kesenian tradisi pernah hidup dan berkembang. Hari ini kami mulai perjalanan untuk mengetahui nasib kesenian tradisi. Berdasarkan informasi awal, kami akan mengunjungi 3 desa yang hancur karena bencana. Sekarang kami sedang menuju Long, Aceh Jaya. Saya ingat ada komunitas pemain Rapai Dabus di sana. Sejak tsunami, saya tak mendengar sepotong kabar pun dari mereka. Tujuan perjalanan ini adalah mengetahui nasib pendukung kesenian tradisi Aceh yang ada di sana, lalu mendorong mereka mengolah kesenian itu kembali. Saya dan Maulana juga berencana membuat suatu kolaborasi baru musik tradisi setelah bencana tsunami ini. Kami tiba di Desa Puding, Kecamatan Lung. Desa ini termasuk cukup parah dihantam tsunami. Warga di sini berjumlah sekitar 900 kakak. Bencana itu menyapu 80% penduduk di sana. Kini mereka yang selamat tinggal sekitar 100 kakak. Di sini ada satu komunitas pemain Rapai Daboy. Kesenian ini punya sejarah panjang di Aceh. Dabois berasal dari kata dabus atau debus. Di Aceh, seni debus menjadi salah satu kesenian rakyat juga. Biasanya dipimpin oleh seorang syekh yang berperan mengatur musik dan sekaligus memberikan tenaga magis agar para pemain kebal dengan senjata. Setelah tsunami, desa ini kehilangan seorang syekh. Tanpa pemimpin, mereka agak ragu memainkan kesenian itu lagi. Yusuf Adami adalah kecik Desa Puding. Dia mengantarkan kami dari tempat pengungsi ke lokasi desa mereka yang telah hancur. Warga di sini bekerja dan ingin membangun desa itu kembali. Menurut kecik Yusuf, tak ada lagi yang berani bermain Rapai Daboh. Peralatan mereka semua hilang disapu oleh tsunami, termasuk Rapai, alat musik utama kesenian itu. Kami bertemu pemimpin kesenian Rapai Daboh di desa ini. Namanya Ali Aji. Umurnya sekitar 67 tahun. Sebenarnya Ali bukan seorang syekh. Dia hanya pemain Rapai dalam pertunjukan debus. Kampung ini telah kehilangan syekh karena menjadi korban tsunami. Jadi Ali kini menjadi syekh pengganti. Ali Aji kehilangan 7 anggota keluarganya saat bencana itu tiba. Dia kehilangan istri, 2 orang anak, 2 menantu dan 2 cucu. Saat ini dia tinggal di barak pengungsi bersama 3 anaknya yang selamat dan seorang cucu yang berumur setahun. Yang tidur, cucu ulun selamat. Mak dia hanali, ayah hanali. Elun ban dipegah ia kai elun hanalun pelung laju. Kejit lun hana tahu pelung dengan keluarga. Lun yuk tu coba uri nang lun ngan anu isya meninte pelung gede lun lu rumah. Baje hana badan lu ija sikra lu dalam tabo. Lun cek kopo tabo yang ke lun pelung kopo. Ban pro kenan. Kalau ia kai likut lun lompat alu karena ba alunya titi tikra. Lun ban leh lun lompat, dan lun kagak ada ingatan. Lun tupu tiga tu, lun ka bak bineh gunung, ka lam i. Memang kati ingat tema lun. Tok kenan lun kalau urang ramai tha, tapi wajah ji hana lun tu som tu puna anu tinan urinang lun meninte hana turin sabok. Memang waktu tu bayang anak keluarga tanya, waktu tu tempat kan tu bayang. Gimana perasaan? Perasaan tanya anak tak orang pegah tapi sedih lah sila ji
tinggai cuco bit angan alan urang inang hanali urang asuh ji urang saha sangkira na tinggai urang inang lun atau iji kan mabit mama aji Mama. Jadi kan sedih bagi dakalan untuk yang tinggai ni yatim piatu. Waktu ji waktu malam ini dia kan terasa mak ji lun nak rasa. Sedih dah waktu malam kan ji mak tak dah ipi kemung pip tak dah. Maka sedih untuk maka tepu ji kagrah lakai yang ke waktu yang dia rut ati waktu tu bayang ni. Ni waktu malam yang hana pakai baju buka baju. Ipi pernah muka pip nak cium-cium. Malam tu gua je lakai gerah. Tu bergalan pergi layun tu malam jalan loncok pergi balu bagian. Kami beruntung. Hari ini rupanya ada latihan Rapaida Boys. Pak Ali Haji mendapat pinjaman peralatan dari satu lembaga di Lom. Dia sebenarnya tidak begitu yakin bisa memainkan kembali debus itu. Tapi sejumlah warga mendesaknya untuk kembali bermain. Pertunjukan kali ini tak seperti yang pernah saya saksikan beberapa tahun lalu. Semua pemain tampak grogi. Beberapa anak muda mencoba bermain debus, tapi tampaknya mereka tak bisa masuk ke dalam ritme yang magis. Saya khawatir Rapai ini akan kehilangan rohnya. Untung ada seorang tua yang turut bermain. Dia kelihatan berhasil menangkap ritme Rapai itu. Kekuatan magis itu tampak mulai masuk ke dalam jiwanya. Gerakannya yang menghujamkan rencong dengan tegas menunjukkan keyakinan diri yang besar. Saya berharap dia bisa menurunkan ilmu itu kepada generasi baru. Saya yakin orang-orang kampung Puding itu tak akan pernah menyerah. Mereka pasti terus berjuang meskipun keadaan sekarang sangat sulit. Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Tentu sangat sulit berpikir tentang kesenian dalam keadaan seperti itu. Semua yang tinggal di pinggir pantai ini pernah begitu akrab dengan kematian. Mereka punya kenangan pahit. Dalam ingatan, rasanya baru saja puluhan ribu mayat bergelimpangan di sini, bertumpuk-tumpuk disapu ombak. Hari ini kami menemukan sepotong tengkorak. Entah milik siapa. Padahal sekarang sudah 6 bulan berlalu bencana tsunami. Begitu dahsyat memang.
masih ada saja tulang belulang manusia yang tertinggal dan tak terkuburkan. Sekarang kami menuju ke Kampung Gapuy. Sebenarnya daerah ini sudah kita lewati waktu kita menuju Lung. Saya teringat, desa ini satu-satunya kampung yang di Aceh masih merawat kesenian Ratu Talo. Pada tahun 1980 saja, tinggal beberapa desa yang bisa memainkan tarian yang unik itu. Desa Gapuy, saya kira adalah desa terakhir yang masih punya kelompok kesenian ini. Tarian ini dulunya cukup populer dimainkan oleh komunitas nelayan Aceh di pesisir Aceh Besar dan Aceh Jaya. Tarian ini memakai dasar gerak dari ratuh. Semua penarinya duduk saat menari. Sambil menari, mereka menggunakan tali kapal yang dengan gerakan tertentu dianyam menjadi jalan nelayan. Tengku Sofyan, sekitar 45 tahun. Sofyan adalah generasi terakhir yang memainkan kesenian Ratu Talo ini. 4 anaknya dan istrinya hilang dalam bencana tsunami. Dia juga kehilangan 7 orang pemain inti dari 17 pemain Ratu Talo yang ada di desa ini. Yusran, 32 tahun. Dia salah satu pemain inti Ratu Talo yang tersisa. Anak muda Kampung Gapuy ini sempat terseret gelombang tsunami. Untung dia selamat, meskipun kaki kanannya patah. Bu, kibar Ratu Talo yang dimaksud Ratu Talo Muno yang Ratu Talo. Ya, Ratuhnya Bu. ratu. Ratuhnya istilah haji yang ke bertepuk tangan Bernyanyi. nah bernyanyi ya. Kalau lagu asli bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Lagi ke Syekh Ahmad Badhun. Ya, Syekh Ahmad Badu ala jalali lausada ali rabbi daya. Itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab memang. Kalau itu panjang hana matalah sebenarnya. Karena nyan kebak tak nyoyan. Kau makan panjang tibit lo. Karena ini taloyan bermacam-macam je pegat. Berbentuk lain. Waduh bo Kira-kira minyo kamu ino tiat takun jut tingkat 5 boh je lah. Sama minyo gerak jaro ji. Ya di bawah. De ji di. Ratu Du. Berarti sebelum Kampung Talo Ratu Du le. Ya, dapat kok sama. Ya Ya, yang ikut Ratu Talo. Ratu Talo. Kemudian nanti tu orang awai, karena ulang kita awai, kan? Yaman. Ya, kemudian bawa teh jamu. Ya. 16 Masehi. Ya, 16 masih nyubek talah kena awai. Pati gebak Islam wat Syekh watenya karena tiru Syekh yang nan gaknyan Syekh Ahmad Badhun. Kemudian gaknyan geik taboh perahu layu rayu. Karena dari Arab kuno guling ke waceh leher bulun. Urung dalam perahu layu yang kabosan. Hai pokok ji geduk kon le gedong kon le. Diingat oleh Syekh Ahmad Badhun yan. Berarti daripada awaknya duk kabosan. Memang ingat le. Kaleh bulun. Ni laut lebulu. Ya macam tadi laut terangkat dengan perahu le jak cucu. Jadi kemudian watenya kok nyan gesip gepegot taboh gesipta dia yan. Taboh kesenian tradisional. Ya, Syekh Ahmad Badhun gesipta taboh kesenian tradisional. Gebuh nan ratuh dalo. Sofyan dan Yusran. Mereka berdualah yang kini mencoba mengajarkan kembali tarian langka ini. Saya tak tahu apa yang ada dalam benak Sofyan. Tapi dia tampaknya cukup galau. Mungkin takut kesenian ini hilang. Foto ini adalah kenangan grup Ratu Talo di Gapuy.
Kelompok ini terakhir pentas di kantor Gubernur Aceh saat acara Halal Bil Halal 2 pekan sebelum tsunami datang. Saat bencana itu, Sofyan kehilangan 7 penarinya, termasuk salah satu adik kandungnya. Tim kesenian Jawa Bandung ngebek talalun 22 roh Bandung. Di Tino ya hanale Pak. Sabo 2 Lhe Put 5 6 7. Berarti na tinggal kamu ino 5 ro. Kemudian nanti rode memang jici maka tinggal ji anggota 6 ro yang ji main mandau. Rencana kamu sih hanam pegada karenanya seni budaya Aceh. Ya kan? Memang nyo harus kita bangkit. Maka karena di kamu jino bak mengingat kengon yang kahanale memang mano imata. Maka ya ino memang karena jika kena pakai kamu mau pakai rumah kena main. Ya harus jalan lom. Ya lagi bapak lah kan lu tak apa perasaan sedih. Ya. Kamu kena beri semangat semangat. Jadi Ya. sampai hanale Ya, tradisi Acehnya lagi kan. Jadi nyangka kamu rekam je. Ya. Kita juga ingin memperkenalkan ini mal. Jadi kan Ya memang ino bang di kamu. Jika rencana walaupun hanali awak yang ka awai yang terhilun. Rencana dino anu mi di tino. Rencana membunuh rumah. Memang menan. Antuk mesti lagi-lagi biaya. Minta bagau lah pokok jimunan ni. Yang pokok ji di kamu ratuh talonyo membangun rumah. Karena memang nyo yang gekebah taboh di lung ratuh talo. Kami menuju ke kampung lain, Jambu Masi, di Kecamatan Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Lamno saat tsunami datang, daerah ini seperti hilang dari peta. Kawasan ini juga rusak parah diterjang tsunami. Semua tahu, sebelum tsunami datang, daerah Lamno termasuk rawan keamanan, seperti halnya kawasan Aceh yang lain. Kontak senjata antara Gerakan Aceh Merdeka dan TNI sering terjadi di sini. Pergolakan senjata di Aceh mulai sejak 1976 sampai hari ini. Sejak itu sudah 12.000 jiwa melayang karena letusan senjata. Entah kapan perdamaian datang. Bencana manusia. Petang ini kami bertemu Kecik Jambu Masi. Dia bercerita separuh warga kampung itu telah punah. Penduduk kampung ini dari 300 kakak tinggal 129 kakak. Sekarang mereka tinggal di satu lahan kosong tempat warga mendirikan barak pengungsi. Saya ingin tahu bagaimana nasib kesenian Ziki Mulut di sini. Menurut Kecik, ada seorang anak yang menjadi syekh, namanya Rahmat, umurnya 12 tahun. Dia seorang anak yatim yang rumahnya hancur dihantam tsunami. Bersama anak-anak lain, Rahmat berlatih Ziki Mulut di sini.
Anak-anak ini tetap gembira meskipun mereka korban bencana. Zikir berasal dari zikir yang menunjukkan pengaruh Islam yang kuat dalam kesenian ini. Zikir dimainkan secara berkelompok. Bagi anak-anak, mereka bernyanyi sambil bermain. Mereka melakukan syair dengan gerak badan yang khas. Lagu yang dinyanyikan berupa ungkapan perasaan, kisah, dan juga nasihat. Mungkin bagi mereka lagu-lagu ini menjadi obat menyembuhkan hati. Hari ini saya cukup gembira. Sudah lama sekali lagu-lagu yang dinyanyikan anak-anak ini tak pernah saya dengar lagi. Saya tak menyangka lagu-lagu itu ada di sini. Malam ini rencananya ada pertunjukan di kamp pengungsian. Saya berencana merekam lagu-lagu itu yang akan kami olah nanti di studio. Lagu ini adalah lagu khusus yang dibuat setelah tsunami. Mereka bernyanyi tentang nasib mereka, tentang bencana yang datang dan menghancurkan kehidupan. Bencana alam, juga bencana perang karena ulah manusia. Aceh medua dekat musibah, Allah karunia, Allah mungkin karena duma hamba Allah tak ikhlas bangun agama Allah, tapi kedodo tak merudara tak tempo sesare bangsa Allah dah puja Tuhan, alhamdulillah dengan bismillah. Jambu Mazi adalah tempat terakhir dalam perjalanan kami hari ini. Kami pulang dengan hati lega. Kesenian itu tampak begitu melekat dalam kehidupan warga pesisir barat Aceh. Memang tak semuanya hancur, masih ada juga yang tersisa, meski hanya tinggal separuh. Anak-anak di Jambu Mazi itu adalah generasi Aceh yang penuh harapan. Dan di tengah bencana yang dahsyat, kesenian tradisional mampu memberikan semangat, memberikan daya hidup. Dengan lagu dan tari, mereka bicara tentang kegembiraan, kesedihan, atau tentang manusia dalam segala sisi kehidupan. Maka, ketika tsunami datang, mereka pun bernyanyi tentang tsunami.